Anak tunggal. Yes. Tadi katanya ada nggak nabi yang selevel? Loh kok ya nabi apa Tuhan? Maksudnya, Apa Tuhan? ya, Yesus itu dipanggil nabi, dipanggil Enggak, utusan, bukan dipanggil hamba, dipanggil Tuhan, dipanggil Mesias, dipanggil Allah perkasa, Banyak dipanggil kali, Pak. penasihat ajaib, banyak dia dipanggil. Adakah selevel dengan Yesus? Itu Alamat namanya jangan dipanggil. orang gila yang mau dipanggil. Coba naikkan data. Siapa yang selevel dengan Yesus? Para nabi. Presiden dipanggil wakil presiden, dipanggil bupati, dipanggil gubernur, gila namanya. Gitu. Aku nggak tanya itu, Masa. Kau kan selama ini yang menghujat Tuhan Yesusku. Sekarang adakah para nabi yang selevel dengan Tuhan Yesusku? Siapa Derni? Lu tahu. Kau bilang kan ya Tuhan Yesusku, kau bilang manusia biasa. Enggak begini deh. Ya Kau kan? tunjukkan dia di mana dipanggil sama orang Yahudi itu Tuhan. 3 menit ya, 22 menit ya, Bang Handi. 22 menit. Gimana Aku dulu Bang ya. Handi? Bukan aja. Di mana ada Bang Handi? Ah, ngaco ini budak nih. Fandi. Bukan aja. Di mana orang Yahudi memanggil Yesus itu Tuhan? Karena kan Yesus diutusannya untuk Bani Israel. Nah, tunjukkan di mana Bani Israel itu melihat kedatangan Yesus ke tengah-tengah mereka dan Yesus panggil Tuhan. Mana? Kepental kali. Lanjut. Ya. Di mana gitu loh, Betul. biar enak kita. Oke, Kalau iya. kita dipanggil Tuhan, ada datanya dia hanya seorang Anak nabi, tunggal. ada dia utusan, ada. Nah, Tuhan ini mana? Yesus itu mengaku anak kandung, anak tunggal, anak Allah. Anak Allah itu Anak apa Allah. artinya? Anak Allah itu artinya apa? Mama Roh Kudus, Bapak Tuhan, udah titik. Itu Bunda Maria. Anak itu Allah. Anak itu Allah. Iya, anak Allah ya Allah. Tapi Anak kalau manusia ya diangkat, manusia. kalau diangkat jadi anak-anak Allah bisa seperti Israel, seperti para nabi, seperti Luka itu diangkat bukan anak kandung. Oke, Kalau siapa Yesus- istrinya? Siapa istrinya Allah? Roh Kudus. Oh, jadi Roh Kudus kawin dengan Allah. Betul. Ih, udah mulai pintar kau. Udah Jadi mulai ada Bunda Maria kemajuan. itu Roh Kudus. Bunda Maria itu cuma alat untuk melahirkan Yesus, mama kandung Yesus Roh Kudus. Assalamualaikum. Ya diam dulu ya Ucok ya. Assalamualaikum. Jadi Diam, gimana diam dulu. menurut Derni? Roh Kudus itu kawin sama Allah katanya? Ya. Roh Kudus istrinya Bapa, makanya Roh Kudus itu Tuhan. Gak mungkin Tuhan kawin sama ciptaan. Roh Kudus pasti kawin sama belahan jiwanya. Makanya Roh Kudus itu setengah dari Bapa. Makanya ketika Jadi roh Yesus, ini bukan ciptaan. oh siapa bilang mana ada Roh Kudus? Oke, kita Ya, buka Zakaria 1. Roh Kudus ya, bukan roh. Kalau roh ya jutaan roh, miliaran roh. Beda, jangan samain. Kalau Roh Kudus bukan ciptaan, Roh Kudus itu pencipta roh. Ya, gaya-gayanya Bang Juman udah hafal gua ayatnya Zakaria. Enggak, si Derni buktikan. Apakah betul roh itu bukan ciptaan? Jangan dulu Darni, kau jangan kalah nanti kau tenang aja dulu, jual tampang aja dulu kau Darni situ. Open cam dan buka. Iyalah. Zakaria 12 nomor 1 itu roh bukan ciptaan. Roh ini jutaan, roh manusia, rohnya Luga, rohnya Darni, ini jutaan roh, itu semua Ya, ciptaan. intinya kan Tapi adalah kalau roh. roh Allah dengan roh beda. Roh itu ciptaan roh Allah. Oke. Beda. Oke, berarti iblis itu adalah ciptaan. Betul. Yang Iblis juga menciptakan punya iblis roh. siapa? Roh Kudus, Bapa dan Yesus, ketiganya menciptakan iblis. Ketiganya ini Yang- menciptakan iblis. Iya, mereka kan mantan malaikat. Berarti roh Bapa menciptakan roh iblis. Bapa menciptakan semua roh, segala roh, baik malaikat, manusia. Jutaan malaikat dan jutaan manusia itu yang menciptakan adalah Roh Kudus sebagai ibu dari segala yang hidup. Tambah puyeng Roh Kudus itu kan ibu Derni. Sakit kepalaku nama sama seluruh. Main ya, main Iya, itu dari kan? main ya, Makanya rambut nyerah. main ya, itu dari rambut Iya, apa nyerah, kan ada. Jadi Main ya. nanti bulan depan, nanti aku datang ke Medan, kubaptis lah kau Nora ya, kubaptis kau nanti di Sibolga, seperti janji kita waktu itu kan. Udah kau nggak usah malu-malu, nanti ku angkat kau jadi gembala sidang Luga, cabang Tunggu Tapanuli dulu. Selatan. Tengok itu Darni, makin ganas aja, makin mantap aja Darni. Tengok tuh. Woi, Mike, kau udah makin ganas di Darni. Aku udah Aduh, curiga nih sama si Darni. iya, Ini iya, iya. makanya nggak sia-sia dia aku angkat jadi gembala sidang. Iya, mantap, Orang ngeri ya. kali. Mike itu udah berapa itu? Rambut 15 merah-merah juta itu, tuh. Mike. Rambutnya mahal itu dia. Oh, ganas. Kalau bisa Bu Darni mic-nya agak dibikin ke bawah jadi agak nonjol ke atas gitu. Biar ngeri dia. Nah. Jangan sampai nggak kelihatan mukanya ya, gitu aja udah cukup itu. Nah, itu udah Itu kering. Kak Derni nggak makan babi loh. Kenapa kau makan babi Luga? Karena masalahnya babi ini enak banget masalahnya. Memang beda ya? nanti tidak- Muka-muka makan babi dengan nggak makan babi beda ya? Beda lah. Agak segar ya, beda ya? enak kali masalahnya. Aku akui ya, walaupun Kak Derni ini muncungnya agak jontor, tapi kulitnya tuh bagus. Kelihatan kok. Enggak. Ya, nggak makan Beda babi dengan dia. Luga mukanya penuh dengan liur babi dan anjing. Iya, betul. Ini orang ini mentang-mentang nggak pernah kuajak ngobrol jadi jahat. Kemarin kuajak ngobrol, aku mau dijadikan suami pula sama dia. Aduh, Macam Nora. mana? Kira-kira mau nggak menjadikan suami Kak Derni ini pemakan babi? Alah, nggak makan babi lah. Aku cari suami yang nggak makan babi. Tuh, dengan Blender lah. Luga. Ya, blender Yang lah, satu cocok. Kristen aja tidak mau.
gitu apalagi Ya kan si Sorry, Blender kan Luga. udah rencana Sorry ya, mau Bang lewat. Luga. ya udah lu bisa juga aku bisa diskusi sama dia nih. Ya udah. Kau mau open cam ya? Nah, aku besarkan lu. Enggak usah. Open cam lah, biar tertarik aku. Biar tertarik aku. Tersepona. Loh. Open cam dulu lu ga. Bedakan Ini nafsu kali. B2 dengan tidak. Bukannya kau dari dulu memang naksir sama aku, gimana sih? Iya, aku naksir perutmu lu ga. Suka kali aku naksir perutmu lu ga. Suka. Tuh kan. Cek kerennya. Sweet sweet. Ya, keren. Sweet sweet. Wah, habis awak dikejar zaman dulu masih Nora. Ganteng kok Bang Luga ganteng. Oke. Luga Enggak. tuh memang ganteng loh Kaden nih. Perutnya aja yang jepros. Iya. Enggak. Luga nggak bisa macam-macam dia sama si Nora. Hula-hula. Nggak bisa, harus hormat. Hula-hula Emang aja, berapa macam-macam. tahu? Dari Tonang. Emang ada Ya udah. ulah amat. Nggak bisa macam-macam lah. Ya udah mainlah kalian debat lah dulu kalian. Aku nonton aja lah. Aku udah capek juga. Udah lah, Luga sama Blender aja dulu bentar aja. Lagi sakit kepalaku. Ya Kalau udah. kami membahas tentang ke Royal Rose lah. Berangkatnya apa nanti kami sana, kawan? Kaden nih. Turunkan Kaden aku nih, host, turunkan aja aku Kaden host nih biar si terima Blender nggak? naikkan. Kaden ini terima nggak pernyataan Luga bahwa Allah kawin sama Roh Kudus? Roh Kudus adalah Nah itu aku tolak itu. Memang Iya. kalau di dalam pelajaran kami dalam kekristenan ini dalam Alkitab bahwa ibu Yesus itu ya Maria. Nah itu nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa Kan ada dalilnya kan? Matius 1 ada dalilnya kan? Gini loh. Gitu loh. Kalau Maria ibu kandungnya Yesus, maka dipastikan Maria menikah dengan Allah Bapa. Apakah wajar seorang ciptaan disetubuhi, dinikahi oleh Allah Bapa? Nggak wajar. Maria itu suaminya Yusuf. Ya. Kalau Maria adalah ibu kandungnya Yesus, maka Maria harus menikah dengan Allah Bapa. Karena Yesus berkata, aku harus berada di rumah Bapakku. Ketika Maria mencari dia, Yesus berkata, bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Pertanyaannya, Bapaknya siapa? Ketika Yesus dibaptis, Bapak kandung hadir. Terbukalah langit, terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, ibu kandungnya siapa? Enggak mungkin si Maria, pasti Roh Kudus. Itulah ajaran yang benar, tetapi sayang ajaran ini telah ditutupi selama 13 abad ya, hampir 1900 tahun. Makanya Tuhan membangkitkan para nabi untuk membongkar mereformasi demi penuaian besar yang terakhir. Ini kan untuk pengenalan Tuhan akan seluruh bumi. Ketika saya bilang Roh Kudus ibu, coba lo lihat orang Muslim, ada nggak yang bisa membantah? Nggak ada. Nora aja turun, si Ardian saja turun, nggak sanggup. Ku tak sanggup bila aku Luga, kayaknya temanya ini tema sebentar ya. Temanya ini kenapa di kekristenan itu lebih mengedepankan adat daripada agama? Ini enak nih. Kristenan. Kenapa lebih mengedepankan adat daripada agama? Ini yang terjadi sama ini. Salah. Loh. Salah Blender. Nah, oke. Bentar Agama gini. yang didepankan, agama baru adat. Oke, baik. Nah, sekarang contoh, misalkan kematian. Kematian seseorang itu wajib diadatkan. Iya. Nah, artinya apa? Apakah itu datangnya dari Tuhan? Bukan, pertama-tama kematian Kristen itu didoakan dulu oleh pendeta. Setelah sudah selesai kebaktian, baru diserahkan ke adat. Ya jangan salah kau Blender. Oke, baik. Itu Nomor apakah dua, ajaran ada. itu? Enggak, tunggu. Apakah ajaran itu datang dari Tuhan? Dari Tuhan? Enggak salah itu ajaran iblis itu, adat itu. Itu ajaran hukum kelima, hormatilah orang tuamu. Jadi di adat itu seluruh amang boru, tulang semua kan orang tua kita. Maka di situ dikumpulkan agar kita menghormati. Contoh kalau Iya. sudah menikah aku, panggil tulang, dipanggil amang boru, dipanggil apa semua. Itu sama saja dengan hukum kelima, menghormati orang tua. Itu dia. Itu, ini kan begini, ini kan siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Apakah sistem adat ini ajaran dan perintah dari Yesus? Ajaran perintah Yesus kan hukum Dari kelima. mana datangnya? Hormatilah. Hukum kelima, hormatilah orang Enggak. tuamu. Gitu. Tidak. Oh, Nah, Bang Luga. gini. Jadi gini ya. Gini. Sebentar dulu ya. Adat istiadat Batak ya. Kami sudah pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Batak, dan Tuhan bilang orang Batak kalau melakukan adat istiadat akan masuk neraka. Makanya saya diutus untuk memberitakan supaya orang Batak meninggalkan adat istiadat.
Saya tidak memakai adat istiadat lagi seperti ulos dan lain-lain. Saya tidak pernah mau lagi menghadiri adat istiadat. Makanya roh saya semakin dahsyat dipakai Tuhan. Nah, yang menjadi penghalang orang Batak dekat dengan Tuhan adalah adat. Karena kenapa? Di dalam adat itu ada namanya gondang. Ketika terjadi gondang misalnya gini, tutulung, itu banyak roh-roh dari neraka berhamburan naik ke bumi menghadiri pesta adat. Makanya di dalam pesta adat banyak sekali yang kesurupan. Makanya adat istiadat merupakan melanggar bukan perintah kedua, ketiga, keempat, kelima, tetapi melanggar perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Jadi adat istiadat adalah penyembahan berhala. Nah, kalau kita masih terlibat dengan adat istiadat, apalagi menghadiri pesta-pesta nikah, maka kita tidak akan diberkati. Makanya Tuhan menyuruh orang-orang Batak membakar ulos, supaya dia benar-benar dibebaskan dari kuasa-kuasa adat istiadat. Jadi, saya adalah hamba Tuhan yang melarang adat istiadat total. Nah, benar itu, sepakat. Nah, artinya apa? Adat ini kan merupakan tradisi. Tradisi, artinya apa? Ketika adat itu dibantah, kalian tidak bisa wajib mengikuti pendeta, kan gitu. Berarti lebih takut kepada pendeta daripada Tuhan. Benar nggak? Blender. Gini Blender. Bukan. Makanya seluruh umat Kristen sehabis pernikahan nggak langsung mengadati loh Blender. Kan diserahkan dulu kepada Tuhan, baru diadatkan. Nah, itu dia. Kan bagus itu acara adat itu. Itu menghormati seluruh orang tua kita. Oh, luar biasa itu. Bukan. Jangan sampai itu ditinggalkan. Cuma jangan sampai jangan sampai ditinggalkan agama, lalu mengadati. Ah, itu baru salah. Berarti untuk apa kau mengikuti? Tidak, bukan tidak meninggalkan, tapi lebih mengedepankan adat daripada agama, itu loh. Enggak, kan aku bilang harus diberkati dulu di gereja oleh pendeta dan disisikan jemaat. Diberkati dulu, diterangkan dulu di sana tentang kayak bagaimana hal perkawinan itu di depan jemaat melalui firman Tuhan. Setelah itu jam 12 setelah selesai acara itu di dalam gereja, baru diserahkan ke adat. Diduluankannya Tuhan dulu, baru adat. Keluargalah kan, saudara-saudara sekalianlah datang untuk memestakan pesta itu, gitu. Bagus itu. Ah, kau Blender. Kalau Bang Luga bilang itu salah, ya terserahlah. Kalau menurutku bagus. Ya, selamat sore Bang Bolang. Ya, saya mau tanya, ini lepas dari saya berdiri tidak berkaitan dengan agama ya. Maksudnya gini, saya tidak memihak agama Kristen atau Islam. Nah, ini saya mau tanya dulu. Yang didebatkan itu kan tentang agama terus, ya toh. Ini agama itu tercipta tuh tahun berapa? Tahun semalam tercipta. Semalam hari apa nih? Hari Kamis. Padahal, Hari Kamis malam, tanggal 10 Juli tahun 2025 tercipta. Apa masalahmu? Padahal zaman purba itu. Apa masalahmu? Ah, tinggal kau. Izin Bang. Izin. Ya, jadi inilah. Silakan Marco. Saya kan orang bodoh. Saya tidak Mbak, ini kan judulnya apa nih? Yesus Tuhan cita-cita. Maksudnya apa itu Bang? Kau berarti menuhankan Yesus dengan cita-cita, tetapi faktanya tidak, itu loh maksudnya. Oh begitu. Yang saya mau tanyakan, kalau Tuhan itu tidak tanpa batas enggak itu? Udah, sekarang begini, kau mau nggak mengakui Nabi Muniluga? Karena dia penyampai firman Tuhan. Kalau saya ini Islam Bang. Hah? Kau Islam? Kau Islam? Iya. Alah, di bawah aja dulu. Enggak aja. Bukan assalamualaikum kau, apa-apa aja. Jadi begini loh, itu seandainya nih, kita kematian ini ya. Kan seandainya mati nih orang tua, udah, terus anaknya susah semua. Wajib diadatin nggak? Enggak, adat kecil. Gimana sih? Tergantung keuangan kitanya membuat adat. Oke, baik. Nah, ini kita nggak usah munafik ya, Ketika udah terjadi kematian, nggak ada adat. Suaranya itu, perkataan itu nggak pernah diterima dari keluarga lain, karena nggak mengadatin, benar nggak? Ya kan? Ada ini loh, ada apa ya? Ada rasa ketidakenaan gitu karena udah tradisi. Kan artinya memberatkan ini kan? Memang ketika dia tidak mengadatin, tidak dianggap. Diterima, tapi nggak dikenal dia. Nggak dianggap kan? Kalau dipestakan lah perkawinan, nggak kita buat pesta. Kawin-kawin gitu aja. Bagaimana coba? Kan harus ada adat. Itu makanya dipanggil keluarga. Maka dikenallah dia. Oh, inilah tulangmu, inilah mangborumu, inilah nan tulangmu, inilah tantemu. Kenal kita semua saudara kita. Aku dirasakan itu. Untung ada adat itu. Baru ku kenal lah. Mulai dari opung-opung ke sana, nanti opung ke-12 datang itu. Itu dia. Ya, oke. Sedangkan dia tidak punya uang. Daripada dia berzina, misal juga anaknya sudah hamil, nggak punya uang, apa yang terjadi? Kalau di kami boleh hanya pernikahan aja di gereja, resepsi aja,
gitu, nggak usah menghadati. Ada beberapa orang. Oke, Aku pun nanti tapi- sampaikan, kalau boleh jangan menghadati. Kalau boleh, Oke, hanya nah, resepsi pertanyaannya, berhenti di gereja. Itu. Ketika hanya melakukan seperti itu aja, apakah dia masih dianggap? Masih juga Nggak dianggap. dihargai kan? Nggak dihargai kan? Masih. Tapi Alfred, oke, masih, tapi kan tidak dihargai kan? Betul. Nggak dihargai, jadi lebih Oke, mengedepankan oke. adat. Jadi gini Blender, jadi gini ya, saya ngomong dulu. Jadi gini, 20 tahun yang lalu adat itu memang sangat berkuasa sekali baik di Tanah Batak maupun di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Tetapi ketika bangkitnya gereja karismatik, kekuatan adat ini dari 90% itu sudah mencapai 30%. Jadi sudah makin lemah orang adat ya. Abang-abang saya di Medan itu banyak yang pejabat sudah nggak mau lagi pakai adat ya. Jadi artinya kekuatan adat ini sudah digerus oleh kekuatan agama khususnya gereja karismatik. Nah, saya sendiri pun dengan saya juga udah menginjili Tanah Batak, kami sering menginjili ke Tanah Batak, sudah kami ajarkan kepada orang-orang Samosir untuk tidak memakai adat, dan mereka sudah mulai banyak yang mundur dari adat istiadat. Jadi saran saya, kalau nanti Bu Darni menikahkan anak, nggak usah pakai adat. Satu, pakai adat itu menghabiskan banyak uang. Ada orang yang tadinya mau beli tanah saya, jadi nggak jadi karena orang tuanya meninggal, diadatin. Karena yang namanya mengadatin ini bukan cuma mengawinkan. Orang meninggal diadatin, orang menikah diadatin. Jadi sangat banyak menghabiskan uang. Dan tuntutannya juga harus potong kerbau, harus potong ini, potong ini. Jadi secara ekonomi pun adat banyak menghabiskan harta. Nah, karena juga dilarang oleh Tuhan Yesus, ingat, kalau orang Batak masih melakukan pesta-pesta adat-adat nikah, tidak akan ikut pengangkatan. Ini pesan dari Tuhan ke saya. Nah, makanya saya kasih tahu kepada khususnya orang-orang Batak, tinggalkan adat istiadat supaya badanmu enteng. Ikutlah hanya kepada Yesus. Karena kalau di adat kita diperbabu. Ngarobe, opong di silabok, ketua adat. Baik kamu jebir, kasih dulu dia bir ini. Kita yang punya acara, dia pula yang jadi bos di acara itu. Jadi terlalu banyak yang mau datang. Datanglah marga si mare-mare. Nah, opungnya marga si mare-mare. Kita kasih makan mereka. Padahal duit kita juga udah nggak ada. Dipaksa harus kasih makan mereka, belum lagi ongkosnya. Jadi nggak penting yang kayak gitu-gitu. Dan Tuhan juga marah karena itu memang banyak penyembahan berhala. Coba kalau ketua adat udah merokok, belum lagi kamput masuk bir sama tuak, merokok mereka di situ, mereka mabok di situ. Terus mereka pula yang nanti mau menasihatin kita. Lah kau aja mabuk, ngapain menasihatin orang? Dia sembari ngerokok, sembari mabuk. Oh, dia apa kami? Jangan kau berzina, padahal dia sendiri jadi umpan lonte. Nah, makanya abang saya ya, orang nomor 3 di Kajati Riau, markas si Mare-Mare, itu dia nikah itu berantem. Ketua adat sama ketua si Mare-Mare itu sambit-sambitan. Masa orang lagi pesta nikah ribut. Belum lagi abang saya si Jimmy sepupu saya berantem lagi cuma karena kasih ulus nggak bagus. Dan parsa ngapi mau ulus naruh kok berantem jambak-jambakan. Jadi pesta adat itu cuma pengacau. Tinggalkan adat istiadat, fokus menyembah Yesus. Jangan kamu diperbudak oleh ketua adat. Ketua adat itu harusnya adalah orang yang harus kita tuntun datang kepada Yesus. Ini kerajaan Tuhan. Jangan jadi dia yang bos di acara kita. Ketua adat datang jadi jemaat. Jangan ngatur-ngatur, jangan banyak ngomong. Kita nggak butuh ucapan kamu. Kita butuh ucapan hamba Tuhan dan firman Tuhan. Itu aja. Kita nggak butuh nasihat ketua adat. Orang dia masih ngerokok, masih mabok, terus dia nasihatin orang lagi. Ngapain? Suruh bertobat dia. Ya, ketua adatnya suruh bertobat, kurang ajar, gitu loh. Jadi makanya ke adat istiadat yang ada di Jakarta maupun yang ada di Siborong-Borong, Tarutung Utara, bertobat kalian. Kalau enggak kalian nanti ditimpa gempa bumi loh, benar loh. Betul, betul. Teman saya si Dalton mendapatkan penglihatan ketika ada godang Batak, datang roh nenek moyang yang adalah Lucifer bergentayangan di pesta itu. Makanya banyak yang kesurupan karena yang datang setan, iblis. Enggak. Ya, jadi kan gini loh, Pak. Ini kan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Oke lah. Itulah yang. Nah, cara menghilangkannya gimana ini coba? Nah, kalau kau lihat pesta adat di Kalimantan lebih gila, dikit-dikit kerasukan. Nah, cara menghilangkannya, ya satu-satunya cara, ya memang harus Injil itu yang bisa menghancurkan itu. Agama manapun nggak bisa menghancurkan adat. Yang bisa menghancurkan adat, cuma opung kau, Eporus yang lagi ngomong ini hamba dari Yesus Kristus. Eporus lari ke situ juga. Jadi cuma enggak gini loh. Yang tradisi-tradisi di sana, yang lain lah mungkin yang tidak sepaham. Nah, bagaimana cara menghadapi ketua-ketua adat ini yang nggak paham? Makanya kematian. Makanya kita nggak usah datang lagi ke pesta nikah sama pesta-pesta kematian. Cukup kita berbelasungkawa. Tapi kalau pestanya itu cuma resepsi, boleh kita datang. Tapi kalau sudah ada mangulosi, ada godang-godang, itu nggak datang. Itu suasananya udah nggak enak itu. Karena saya juga dulu kan banyak kali pesta di Siborong-Borong kan kami hadir kan, udah gue bilang udah nggak jelas. Ujung-ujungnya berantem nanti. Iya kan, ribut, mabok, segala macam, ketua adat, marisap, segala macam. Merokok aja dosa, apalagi tambah mabok, ngoceh-ngoceh lagi. Akhirnya ribut. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan udah nggak ada gunanya lagi. Lebih baik kita pesta nikah di gereja, masuk resepsi, udah makan-makan, pulang.
duit juga nggak pun Michael nanti habis. mau buat gitu aku Bang Luka. Sepakat itu, sepakat itu. Jangan, Sepakat. jangan. Iya, Udah. silakan. Pesta nikah aja, resepsi, mending kau undang band nyanyi-nyanyi nggak apa-apa. Tapi Tapi tergantung perempuan nanti kalau orang tuanya Gimana? nyuruh bikin Orang tua adat. perempuan gimana? Ayo. Kita buatlah kita. apa tuh? Orang tua perempuan. Resepsi aja. Kalau resepsi nggak apa-apa. Siapa tahu Makan. keluarga dari pihak perempuan nggak mau? Makanya kita ini, kita harus berdiri sebagai orang benar. Jangan si Jo, opung nilabok. Aka opung mau makatai lagi parsanya pihok lokin Jo. Ayo ketua sinode dan nama makatayo. Ketua sinode dan nama makatayo. Oh, lu sih coba bejo. Dimit dulu sih. Opung ni Ronggur ini ditutup dulu sih opung si Ronggur. Siang minum Ronggur. Andi, minta dulu Pandi. Oke. Aduh, motor siapa lagi tuh? Di pinggir jalan lagi kawan ini. Woi, Ronggur. Minta dulu. Nah, turunkanlah. Jadi kalau mau bikin pesta nikah, udah resepsi, makan-makan, kan resepsi juga kan bisa ketemu keluarga, nggak harus pesta-pesta yang begitu ribet gitu loh. Jadi di dalam pesta itu hanya Tuhan lah yang menjadi pelindung kita, bukan hula-hula. Hula-hula itu apa sih? Kalau hula-hulanya lagi punya istri simpanan 20, kau anggap itu hula-hula kau. Istrinya aja 20 biji. Datang waktu kami di sana, woi aku hula-hulamu ya. Bilang udah bertobat belum kau? Aku masih belum bertobat ya. Bertobat kau, nggak ada di sini hula-hula. Ya semua sama. Siapa yang melakukan firman Tuhan? Ialah ibuku, kata Yesus. Kan ada tuh yang ngomong, Tuhan ini ibumu. Yesus bilang, ibuku yang melakukan firman dan yang melakukan firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi bukan karena dia tulang lah, dia tulang juga kalau memang dia jahat. Nah, jadi ya tulang juga ya kita hormati, kita hargai, kita kasihi. Bukan kita hormati, kita kasihi. Nah, kita yang jadi itu yang penting. Makanya orang Batak kenapa nggak maju-maju sampai hari ini? Itu dosanya, dosa yang paling besar itu adat istiadat. Dan ini memang sudah banyak penglihatan. Memang orang Batak itu dosanya di adat itu. Benar. Benar itu. Jadi itu ya. Betul. Contoh kayak itu tadi. Misalnya keluarga perempuan minta diadatin, gimana? Sedangkan ekonomi kita pas-pasan. Gara-gara itu enggak kawin. Kalau misalnya keluarga perempuan minta diadatin, bilang aja begini, kami ini percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada opung-opung, salah-salah nyopong, itu bagi kami udah meninggal aja. Nggak usah diingat-ingat, namanya udah orang mati ya. Karena gini Itu juga di Advent ini juga ada juga aku tengok udah beberapa orang menikah tanpa diadati, udah ada gitu. Wow. Resepsi aja gitu di gereja baru makan-makan gitu, nggak ada adatnya. Ada. Ya. Jadi Cuman makanya, boleh ditaruh adat, boleh enggak gitu kalau di Advent gitu. ya. Tapi kalau itu tahu, pertama-tama yang menentang adat itu adalah orang karismatik, karena mereka mendapat penglihatan. Yesus pernah menampakkan diri kepada Ibu Marga Sitinjak. Tuhan Yesus bilang gini, aku ingin mengurapi engkau. Iya Tuhan, tapi ada penghalangnya. Itu langsung loh, ngomong langsung, bukan mimpi loh. Datang langsung Tuhan Yesus di kamarnya. Apa Tuhan? Apakah engkau menyimpan ulos? Oh iya Tuhan, Tuhan Yesus bakar. Oh jangan Tuhan, nanti marah. Bakar, supaya aku bisa mengurapi engkau. Akhirnya dia dengan pergumulan yang berat, dengan mujizat, akhirnya barulah Tuhan Yesus mengurapi dia. Aku juga kaget kan, kenapa ulos harus dibakar ya? Karena dulu ulos itu dipakai untuk memanggil arwah-arwah leluhur. Jadi untuk menghilangkan itu juga, jadi kan ini kan sudah tradisi. Kalau di Batak ini kan marwah lebih dipentingkan, ya kan? Betul, Marwah. betul. Nah, ini gimana caranya menghilangkannya? Perdebatan yang sangat sengit, ya kan? Makanya saya adalah salah satu penentang adat di Indonesia ini. Makanya kan anak Batak itu kan ketika dia dulu pakai ulos-ulos Batak, saya tongking, putus langsung dia masuk penjara. Dia tampil kedua kali dia udah nggak pakai ulos lagi kan? Nah, tapi dibilang dalai di bawah, coba dalai kalau katanya, coba langsung dalai. Sekarang gini, yang menentukan dalai itu bukan manusia. Kita ini anak Tuhan. Yang menentukan dalai atau tidaknya itu Tuhan, bukan manusia. Dalai pala kau yang dalai. Kan begitu. awak udah dibawa dari Rolls Royce, kau bilang Iya. Tanggapin teman-teman yang di Batak. Sepakat ini. Ini menjadi apa? Coba saat kematian, susah, makan hati, udahlah meninggal disusahkan, gimana coba? Hah? Kalau nggak diadatkan jadi gimana? Jadi bancakap. Iya, makanya kalau memang terlalu kuat di sekitar kamu itu adat, ya memang kita ini harus punya komunitas. Makanya orang-orang Kristen di Tanah Batak itu, mereka tuh punya komunitas khusus yang anti adat. Jadi mereka itu ya bergaulnya hanya mereka-mereka yang anti adat aja, dan itu sudah mulai makin besar di Tanah Batak. Gitu. Jadi mereka juga pesta udah nggak pakai ulos, udah ya nikah makan pulang, mau nyanyi terserah ya kan gitu. Tapi sudah kalau kayak contoh lah seperti anakku nanti kan Michael. Kalau lah nanti istrinya bidan, di nomad itu paling sedikit 50 juta itu tuhornya Ya. saja.
Belum lagi nanti adatnya. Habislah 100 limpul. Lah iya, daripada 100 limpul kau habiskan untuk pesta-pesta yang nggak penting, mending 100 limpul kau bangunkan panti asuhan, Rumah gereja. ya kan? Rumah, Iya, rumah. iya kan? Iya kan? Kalau mau kau sumbangkan 1/10 buat Bang Luga juga nggak apa-apa. Iya. tapi nanti dibilang dalih sama yang lain. Dalih katanya. Coba. Yang menentukan Iya. daleh itu Tuhan apa Daleh, enggak? kan? Kalau Tuhan nggak bilang kau daleh, daripada Tuhan kau bilang daleh, lu mau pilih mana? Mau pilih orang Batak bilang kau daleh apa Tuhan? Nah, jadi bilang begini, kami laki-laki, kami yang ngatur. Apalagi para anak Iya. yang ngatur. Jadi bukan perempuan yang ngatur, Iya, perempuan kita kan sendiri. anak. Iya, atur dong. Iya. Oh, yang namanya apa ya? Oke lah, kalau misalnya dia minta duit 50 juta karena itu sifatnya juga kan sifatnya memberkati aja, hitung-hitungan aja memberkati, toh juga buat bersama juga nggak apa-apa. Tapi yang namanya pesta jangan. Udah kita sekarang udah ikut Tuhan Yesus, makanya Ibu Darni perlu bersaksi, penglihatan, nubuatan. Karena kalau nggak ada penglihatan itu nggak akan mengubah orang. Kalau cuma ngajar-ngajar nggak mengubah orang. Yang mengubah orang itu adalah kesaksian. Makanya ada ayat dalam kitab, iblis dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Itu baru ketika dia sadar, oh batoe mah inang manang nasodia pe bain natupan mah katanya, akhirnya nggak perlu ada pesta adat, ya sama-sama bahagia, Tuhan pun senang. Iya. Kan begitu. Aku pun lebih suka itu pesta di gereja, diberkati pendeta, disaksikan kedua belah pihak, lalu makan bersama. Nah, Iya. Faisal Treger naik kau mengatakan dalih. Kau yang dalih nggak beradat pula dibilang. Nah, tapi kan nggak beradat kan artinya katanya kan? Nggak menggunakan adat, tapi nggak beradat. Kadang kasihan awak nengok pengantin itu sampai 1 harian berdiri dia pakai sepatu tinggi iyalah. pula itu. Tuh. Betul. Iya, aku juga nolaknya seperti itu. Dia ngomong-ngomongin pula kita di nasihatin, yang nasihatin pun kita nggak kenal, yang kata toe mak marga si matupang doyo puta doyo akasya. Oh, Ya kita kan nggak perlu kenal semua orang juga butuh dana, nanti ongkosnya, Itu nanti makannya. yang membayar itu para anak. Ya habislah duit kalian. Anak tuh yang habis uangnya. Iya iyalah, harusnya mau dikasih ke mamanya, mau dikasih ke mamanya, akhirnya kasih ketua adat, Iya. pinopar, ongkos pulang habis. Makanya saya Iya. udah sama Rahmat. Udah dibilang motong daging aja, tuh udah 1 lembu itu ya kan. Wisma lagi berapa? Kerbau, babi. Udah nggak usah. Kita taati Tuhan aja. Yang pasti kalau Itu misalnya nggak bagus. beradat dalih katanya, dalih. Yang Saya lain sepakat dalih katanya. Saya Tapi sekarang Blender, Bang Luga udah mulai kok. Sudah mulai ada beberapa yang tidak membuat adat. iya udah banyak emang, bukan mulai Di Advent pun sudah ada beberapa orang gitu. Coba. Berarti Faisal Treger ini lah yang masih mengatakan dalih kalau nggak beradat katanya. Ya Faisal Treger. Iya sebenarnya iya dalih, karena apa, kita nggak mengenal keluarga kita nanti gitu istilahnya. Yang penting kita kenal adalah orang-orang benar. Keluarga pun kalau cuma kerjanya kalau nggak benarnya kita kenal. Iya pasti itu. Sekarang keluarga itu pun kalau tidak katanya. mengenal Tuhan Yesus, ya untuk apa dikenal kayak si Blender? Iya. Jadi Nggak gini. mengenal dia Tuhan Yesus. Orang nggak dikasih Untuk nomor apa WA-nya sama aku, keluarga? kasih nomor WA-nya biar kenal aku ah. Itu tulangmu katanya. Oke lah, kalau tulang kandung nggak apa-apa lah kita berkati, kan namanya tulang kandung. Tapi kalau tulang dari tulang cuma semarga doang, datang dari Samosir harus ongkosin 3 juta PP misalnya, semualah. Korodon, opung di Selabok, opungnya si ini. Yang kita nggak kenal jadi kenal, itu nggak penting. Ini kan kita kan bayar, kecuali gratis, kecuali mereka ngebawa duit. Nah jadi nggak perlu dan apalagi mereka juga bidan, tidak berkenan. apalagi dia nanti bidan atau PNS atau pegawai bank, mana mau itu 20 juta tuornya, nggak mau dia. Nah, itu gitu. udah marhusip-husip nanti itu waktu acara parhusip itu berapa tuhornya, dukun mak langsung madukun, parkerejo 2 anak nih dukun mak, nah gitu ya. Apalagi orang Batak kan, tuh emak naikkanlah segini, begini, kesempatan lah dia bebas ya kan. Itu kesempatan Iya, itu. apalagi tahu dia anak kita pekerja, tahunya itu Habis. anaknya itu parkerejo deh, dukun manason katanya itu. Lebih baik Bu Darni kalau dia misalnya minta duit itu aja kasih, tapi kalau pesta enggak, karena paling gede nanti di pestanya. Kalau cuma sinamot kan ya itu Bang kan Luga nggak ada kita- orang Batak minta duit gitu saja, hanya adat, uang itu diminta hanya untuk adat, mana ada istilah gitu. minta duit untuk dirinya sendiri. Nggak ada. Malulah. Sinamot itulah nanti kan ada acaranya itu, berbicara dua belah pihak keluarga, ada 1 hari ditentukan untuk membicarakan tuhurnya itu berapa. Iya. Kalau nanti anaknya PNS, kenapa dia minta 50 juta atau dokter? Nah, sekarang gini, Dokter Toh, 50, sekarang gini. 100. Gitu. Masalah perkawinan oke lah nggak ada diatur. Tapi masalah kematian, emang ada Yesus mengajarkan kematian pakai peti, pakai adat ini kan dia pakai kainan. Iya dulu kan belum modern, belum ada pemahat kayu dulu, belum ada bikin peti. Modern. Gimana sih kau Gimana Blender? modern? Enggak, memang ada dimasukkan. Wah, nanti kalau pakai peti kan nggak ada dibilang kayak gitu. Kan zaman semakin canggih loh Blender, nggak mungkin. Ya, siapa yang sekarang ngajarin ini itu? juga Siapa yang masih ngajarkan? Pakai langsung di, hah? Enggak, siapa yang ngajarkan Zaman gitu? semakin Kami. canggih. Bukan canggih, itu artinya Tunggu mengikut dulu, agama kutanya kalian, kau mengikuti dulu, zaman. Blender. Kalau tuh Blender, kalian itu dulu membawa mayat dari rumah ke kuburan kan pakai tenda kan? Apa nggak capek pakai tenda? Sekarang Enggak, banyak kutanya sekarang muslim loh. pakai ambulan. Begini. Nggak boleh kita mengatur Tuhan. Itulah kalian mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian.
Ini salahnya kalian. Kalau kami dari dulu, apa yang diikutin sampai sekarang nggak berubah-berubah. Tapi ketika kau Mana pakai berubah? peti- Sudah sekarang udah pakai ngantar mayat, udah pakai apa? Ambulan. Gimana sih kau Enggak, bilang? matinya tetap pakai kain lenan. Kain lenan loh. Kalian kan pakai kain lenan sebenarnya Yesus. Kenapa kalian pakai? Samanya pakai jas juga kan itu kain. Dulu nggak ada jas, belum ada desainer dulu, Blender. Para desainer. Nggak ada dulu desainer. Nggak ada jubah gitu aja. Dijahitnya pun jahitan Kan berarti kan aja. gini loh. Berarti gini itu, kalian yang merubah aturan Tuhan itu, sedangkan Tuhan tidak pernah mengatakan untuk perubahan aturan. Kan kalian yang merubah itu, dari mana datangnya Nggak ada aturan itu? aturan. Itu loh Kalau pertanyaan. ke surga Gini, nanti gini, harus mati. gini, Blender. Dikubur pakai kain lenan, nggak ada seperti itu. Kalau orang meninggal itu nggak ada aturan. Terserah mau pakai jas, mau pakai kain lenan, mau kau tutup pun badan kau pakai emas pun nggak masalah. Iya. Itu nggak ada aturan karena udah meninggal orangnya. Nggak tahu apa. Ya, oke. Ngapain lagi kau mainkan orang Sekarang kan meninggal? begini, ajaran. Kalau kata-kata ajaran itu, apa yang dilakukan, itu yang kita ikutin. Itu bentuk ajaran namanya. Iya, masalahnya Yang dimaksud Yesus dengan tidak ajaran, mengajarkan. ya kan? Ya iyalah, Yesus ajarannya, dia menggunakan kain lenan. Ada nggak ajaran? Ikutin ajaran. Bukan Yesus yang ngasih kain lenan, itu yang ngasih kain lenan itu orang-orang setempat, orang teman-temannya. Udahlah kita bungkuslah kain lenan. Itu bukan ajaran, itu namanya daripada Yahudi pada saat lah. itu. Iyalah, itu Nah, bukan ajaran. Tradisi Oke, Yahudi. siapa yang ajarkan kalian mati pakai jas? Diri sendiri. Bah, udah melawan aturan Tuhan, melawan apa ngadu hati? Belum. Gimana? Dulu kan. Gimana coba? Tidak. Tuhan itu memberikan kebebasan kita kalau kita mau pakai jas, mau pakai mau pakai apa tuh? Oke, Mau pakai kuanalogi. jas, Kuanalogi. Mau Ketika pakai kuanalogi nih, apa? sebuah negara memberikan aturan. Oke, dia ketika kau naik motor gunakan helm. Oke, nah sekarang kan naik motor pakai topi, salah nggak Ben? Salah. Tapi Ya kalau udah, begitu juga. mati harus pakai jas itu nggak ada dasarnya, nggak ada hukumnya. Yesus Oke. juga membebaskan. Neraka itu. Kalian mau